要么不讲，要么全部。我与你一样。Orang itu adalah Dujian dari Divisi Merah. Matanya tertutup, wajahnya pucat pasi. Setelah segel pembatas dilepaskan, dia membuka mata dan menatap Wang Lin. Butuh waktu lama sebelum cahaya perlahan-lahan kembali ke matanya yang kosong. Namun begitu memeriksa kondisinya sendiri, dia segera menyadari bahwa jiwa asalnya telah disegel. Saat ini, dirinya nyaris tidak berbeda dari seorang manusia biasa. Dengan suara tenang, Wang Lin perlahan berkata, "Senior Du, sekarang kau bisa memberitahuku rahasia guru, bukan?" Wajah Dujian berubah masam. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Setelah termenung beberapa saat, dia menjawab lirih. "Sekalipun aku berbicara, aku rasa tetap sulit untuk menghindari kematian." Pandangan Wang Lin menyapu tajam ke arahnya. Cahaya petir berkelebat di mata Wang Lin dan langsung menembus mata Dujian. Hal itu mengejutkan pikirannya hingga tubuhnya terguncang. Ia menunjuk Wang Lin dengan mata membelalak dan berseru, "Matamu, matamu itu!" Wang Lin menarik kembali pandangannya dan berkata datar, "Senior Du, kesabaranku ada batasnya." Namun seolah tak mendengar kata-kata Wang Lin, mata Dujian dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Ia masih belum pulih dari pandangan Wang Lin barusan. Dujian bukan kultivator sembarangan. Ia telah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh kuat sepanjang hidupnya. Ia pun pernah melihat beberapa kultivator yang memiliki kilatan petir di dalam mata mereka. Tapi kilatan itu jelas buatan sihir. Meski memang tampak seperti petir, tetap tak bisa dibandingkan dengan petir langit yang sesungguhnya. Namun, petir di mata Wang Lin barusan membuatnya merasa seakan sedang berdiri di bawah langit luas, menatap sambaran petir raksasa dari langit. Kekuatan agung yang membuat jiwa terasa kecil dan tak berdaya. Wang Lin mengernyit. Ia sudah tak tertarik berdebat. Ia langsung meraih Dujian dan menyeretnya ke arah celah hitam yang menganga. Begitu mendekati celah itu, Dujian menyadari adanya gaya hisap dahsyat. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, ia merasa seolah jiwa asalnya hendak tercerabut dari tubuh. Tubuhnya mulai gemetar karena teror yang menyerang tanpa ampun. "Bicara," perintah Wang Lin singkat. Hanya satu kata, namun cukup membuat darah membeku. Wajah Dujian semakin pucat. Bayangan kematian seakan menyelimuti seluruh tubuhnya. Wang Lin tetap tenang, menarik tubuh Dujian semakin mendekat ke celah tersebut. Dan seketika itu juga, gaya hisap dari luar meningkat 10 kali lipat. Jiwa asal Dujian mulai tercabut keluar. Tak peduli seberapa keras dia berusaha menahannya, jiwa itu terus ditarik perlahan dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat dan akhirnya ia menjerit, "Aku akan bicara. Baiklah, aku akan bicara." Wang Lin menarik kembali tangannya dan melempar tubuh Dujian ke samping, lalu menatapnya dingin. Dujian menggigil. Jiwa asalnya perlahan kembali ke tubuh. Tatapannya kini penuh ketakutan saat ia berkata, "Aku akan memberitahumu semuanya. Tapi kau harus berjanji untuk tidak membunuhku." Wang Lin berkata dengan tenang, "Itu mungkin saja. Lagi pula, aku punya kegunaan lain untukmu." Dujian menarik nafas dalam-dalam, menatap Wang Lin dengan ekspresi yang semakin kompleks. "Bersumpahlah atas daumu," ucapnya penuh keraguan. Wang Lin mengernyit kening. Ia menatap dingin, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya, seolah hendak melempar Dujian kembali ke celah maut itu. Tubuh Dujian langsung menggigil dan ia buru-buru berseru, "Aku melihat guru menelan Sun Yun." Tatapan Wang Lin langsung bersinar tajam, menatap Dujian dengan diam penuh tekanan. "Aku tak melihatnya langsung," lanjut Dujian cepat. "Tapi makhluk gunung, makhluk kecil yang melihatnya." Ia menarik nafas dalam-dalam dan mulai menjelaskan. "Setelah aku masuk ke sekte Takdir Langit, aku belajar teknik yang bisa menyerap energi spiritual dari binatang buas. Suatu hari, aku pergi ke pegunungan belakang dan menemukan makhluk gunung tua yang hampir mati. Saat menyerap energi spiritualnya, entah bagaimana, aku juga menyerap sebagian ingatannya. Di dalam ingatan itulah, aku melihat satu adegan saat guru menelan Sun Yun." Wang Lin terdiam, hatinya terguncang. Dujian segera melanjutkan. Dalam ingatan itu, Sun Yun dan guru terlibat dalam pertarungan sengit. Tapi pada akhirnya, guru menggunakan suatu sihir yang menyerap dan menelan Sun Yun, lalu pergi. Wajah Dujian menggelap. "Itulah rahasia terbesarku. Waktu aku melihatnya pertama kali, aku benar-benar terkejut dan takut. Sejak saat itu aku sangat menghormati, sekaligus takut pada peramal agung. Rahasia ini telah ia pendam rapat selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya ia mengatakannya kepada siapapun." Wang Lin menatap tajam.
Ekspresi guru saat itu seperti apa? Dujian ragu sejenak, mencoba mengingat. Sepertinya ada penyesalan. Ya, aku rasa dia menyesal. Tapi ada satu hal yang aneh. Dalam ingatan makhluk gunung itu, guru mengenakan jubah abu-abu. Aku belum pernah melihat guru memakai jubah warna itu sebelumnya. Tatapan Wang Lin langsung menyala terang. Dia menatap Dujian dengan serius dan bertanya satu persatu kata. Kau yakin itu jubah abu-abu? Dujian mengangguk. Benar, jubah abu-abu. Aku ingat betul. Peramal berjubah abu-abu. Menarik. Wang Lin menampilkan senyuman muram. Sejak awal, ia telah mengunci kesadarannya pada Dujian dan tak tampak sedikit pun tanda bahwa orang itu berbohong. Guru, kau benar-benar menyimpan terlalu banyak rahasia. Tatapan Wang Lin mulai mendingin. Rahasia yang terlalu banyak membuat hati murid ini tidak pernah tenang. Sepertinya aku tak bisa lagi tinggal di planet Tianyun. Jika aku tetap di sana, mungkin aku sudah dilenyapkan sejak pertama kali mengetahui rahasia sang guru. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Dia telah memutuskan untuk segera meninggalkan planet Tianyun. Setelah keluar dari tanah roh iblis ini, aku akan bergabung kembali dengan tubuh asliku dan pergi. Kedalaman air di Tianyun terlalu dalam untukku. Sorot matanya menajam saat memandang sekeliling, lalu menghela nafas pelan. Meski begitu, aku bahkan belum yakin bisa keluar dari tempat ini. Sejak mengungkapkan rahasia terbesarnya, Dujian terus mengamati reaksi Wang Lin dengan hati-hati. Ia menyadari wajah Wang Lin berubah sedikit. Tampaknya sedang mencerna informasi yang baru ia dengar. Dujian menghela nafas lega. Hal yang paling ia takuti adalah Wang Lin tidak mempercayainya. Karena memang apa yang ia katakan terlalu aneh untuk dianggap nyata. Pandangannya beralih ke celah besar di hadapannya. Dan rasa takut pun kembali membayang. Tempat apa sebenarnya ini? Tatap Dujian pada celah tersebut dipenuhi kecemasan. Perasaan saat jiwa asalnya nyaris tersedot keluar dari tubuh masih segar dalam ingatannya. Dan tak akan pernah terlupakan. Ia memandangi 7 pedang harta yang melayang di udara. Energi asal milik Wang Lin menyelimuti pedang-pedang itu, terhubung oleh sambaran petir. Ini pasti gua rahasia Wang Lin. Orang ini kejam. Aku tak bisa tinggal di sini. Tapi sayangnya, kultivasiku belum cukup tinggi. Kalau saja aku bisa menembus tahap ascenden. Dujian sebenarnya sudah setengah melangkah ke tahap ascenden. Namun ia selalu enggan mengambil langkah terakhir. Takut menghadapi ujian hidup dan mati. Namun kini, terjebak dalam bahaya yang nyata. Ia menggertakkan gigi. Meski jiwa asalnya tersegel, ia percaya bisa memecahkannya dengan kekuatan dari terobosan ke tahap ascenden. Menembus ascenden bisa memberiku harapan hidup, tapi kalau gagal berarti mati. Daripada menunggu mati di sini, lebih baik berjudi sekali lagi. Tatapannya kini dipenuhi tekad. Tekad seperti itu sangat jarang ia miliki. Namun, tepat saat ia bersiap langkah, tatapan dingin Wang Lin mengarah padanya. Bagai air es yang menyiram tubuh membuat tekadnya seketika runtuh. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. 7 pedang yang mengambang itu segera terbang ke tangannya dan disimpan ke dalam tas penyimpanan. Wang Lin. Mata Dujian menyembit penuh kewaspadaan. Wang Lin berkata dengan tenang, aku beri kau satu kesempatan untuk menembus tahap ascenden. Jika berhasil, aku akan memberimu sebuah keberuntungan. Dujian terdiam. Ia tidak bertanya apa jenis keberuntungan itu. Di dalam hatinya, dia tahu jelas bahwa Wang Lin tak akan membiarkannya pergi. Setelah hening sejenak, ia mengangguk dan berkata, seorang pria sejati menepati janjinya. Wang Lin hanya mengangguk tanpa bicara. Dujian pun memejamkan mata. Dia sadar perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu jauh. Jika Wang Lin ingin membunuhnya, cukup dengan satu gerakan saja. Ia memang masih dipenuhi pertanyaan. Tapi di ambang hidup dan mati ini, tak ada waktu untuk ragu. Baiklah, aku akan berjudi sekali lagi. Dujian menarik nafas dalam-dalam. Dia merasakan domain miliknya yang telah sempurna dan kemudian melangkah maju ke langkah terakhir. Jika surgawi perlahan memancar dari tubuhnya, energi ini kian menguat. Dengan mudah menghancurkan segel Wang Lin di jiwa asalnya. Wang Lin menatap terang dan dalam dia merenung. Alasan dia membiarkan Dujian menembus tahap ascenden adalah untuk meningkatkan peluang sukses dalam memurnikannya menjadi penjaga surgawi. Ia tak melupakan petunjuk yang ada di dalam batu giok. Sejak menangkap Dujian, ia telah memutuskan untuk menjadikan orang ini sebagai penjaga surgawi tingkat rendah. Meski peluang keberhasilannya kecil, jika berhasil, maka ia akan memperoleh seorang kultivator sekuat tahap akhir ascenden yang bahkan telah setengah melangkah ke tahap yin yang. Ini sangat menggoda. Batu giok itu juga menjelaskan beberapa teknik sihir yang hanya bisa digunakan oleh penjaga surgawi. Dan kekuatannya sangat mengerikan. Seandainya Dujian tidak pernah menunjukkan niat membunuhnya,
Wang Lin mungkin tak akan bertindak sejauh ini. Namun orang ini telah memancing niat membunuh Wang Lin, maka ia tidak bisa dibiarkan hidup bebas. Kalau kau gagal dan mati di jalan Dao, itu pun kematian yang layak bagi seorang kultivator. Tapi kalau kau berhasil, aku akan memberimu keberuntungan besar. Semuanya tergantung nasibmu. Du Jian menempuh jalan Dao yang selaras dengan kehendak langit, berbeda dengan Wang Lin yang menentang takdir. Waktu berlalu, energi surgawi dalam tubuh Du Jian makin padat. Jiwa asalnya melayang keluar dan mulai menyatu dengan energi surgawi itu. Waktu pun terus berlalu. Lebih dari 1 jam dan tak ada tanda gangguan apapun dalam proses penyatuannya. Ini membuat mata Wang Lin bersinar cerah. Penyatuan itu berlangsung hingga 3 hari. Namun, tepat saat seluruh energi surgawi hampir sepenuhnya menyatu dengan jiwa asal Du Jian, sesuatu terjadi. Sebuah getaran kecil memicu munculnya api asal. Api itu langsung membakar jiwa asal Du Jian. Du Jian merintih penuh penderitaan. Wang Lin mengernyit. Saat jiwa asal Du Jian hampir hangus seluruhnya, Wang Lin melangkah maju dan langsung menancapkan tangan kanannya ke dalam jiwa asal itu. Begitu tangannya menyentuh, api asal seolah menemukan celah, langsung merambat ke dalam tubuh Wang Lin melalui tangan kanannya dan menyerbu ke arah jiwa asalnya. Dalam sekejap, jiwa asal Wang Lin dikelilingi api asal. Namun anehnya, bukan terbakar. Jiwa asal Wang Lin justru merasa nyaman. Jiwa asalnya bergerak dan petir muncul dari dalamnya. Kilatan petir dan kobaran api menciptakan pemandangan mengerikan. Api dan petir saling berbaur. Dalam waktu singkat, Wang Lin menyerap habis api dan petir itu. Bahkan, dari telapak tangan kanannya muncul daya hisap yang menyedot sisa api asal dari tubuh Du Jian. Begitu Du Jian selamat dari bahaya, Wang Lin segera menarik kembali tangannya dan mulai mengontrol jiwa asalnya untuk menyerap sisa api tersebut. Jiwa asal Du Jian yang lemah perlahan menyelesaikan proses penyatuannya. Namun karena kehilangan terlalu banyak energi asal, meski berhasil menembus tahap ascenden, ia akan selamanya terhenti di sana. Kecuali ia menemukan keberuntungan luar biasa untuk memulihkan sisa energi itu. Hari-hari pun berlalu. Lebih dari 10 hari kemudian, penyatuan antara jiwa asal dan energi surgawi selesai. Jiwa asalnya kembali ke tubuh dan aura seorang kultivator ascenden langsung terasa. Ia membuka matanya. Tatapannya penuh dengan emosi yang kompleks. Ia tahu bahwa ia gagal menembus ascenden secara utuh, dan Wang Lin lah yang telah menyelamatkannya. Hatinya campur aduk, ada benci, ada syukur, tapi yang paling dalam adalah penyesalan dan ketakutan. Apa sebenarnya keberuntungan yang kau janjikan padaku? Tanyanya perlahan. Nada suara Wang Lin tetap tenang. Melalui ritual rahasia, kau akan dimurnikan. Tubuh dan jiwa asal akan ditransformasikan. Ini memberimu kesempatan mencapai tahap akhir ascenden dan setengah melangkah ke tahap yin yang. Jantung Du Jian berdebar. Ia bertanya pahit. Ritual sekuat itu pasti memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Lupakan, aku hanya ingin tahu satu hal. Bisakah aku tetap sadar? Wang Lin menatapnya dalam-dalam. Jika kau masih hidup setelah 1000 tahun, aku akan memberimu kebebasan. Satu syarat penting dalam ritual penjaga surgawi adalah, jika ada sedikit pun perlawanan dari target, maka ritual akan langsung gagal. Kaisar surgawi Qinlin memiliki banyak penjaga surgawi. Namun mereka semua adalah orang-orang yang sangat setia kepadanya. Sebagai imbalan atas kekuatan besar, mereka menyerahkan kebebasan. Maka Qinlin tak pernah khawatir mereka akan membangkang. Sekarang, Wang Lin mengikuti metode yang sama. Du Jian menggertakkan gigi, menatap Wang Lin dan mengangguk. Ia tahu nasibnya telah ditentukan. Jika melawan, ia akan langsung mati. Satu-satunya jalan adalah bertaruh bahwa ritual akan berhasil dan ia akan hidup hingga 1000 tahun. Ia tak punya pilihan lain. Jika ingin hidup, maka inilah satu-satunya cara. Wang Lin tak ingin membuang waktu. Ia membentuk segel dengan tangannya dan mulai menjalankan ritual. Seketika, simbol bercahaya muncul dan Wang Lin menekannya di antara alis Du Jian. Tubuh Du Jian bergetar. Ia memejamkan mata dan tak bergerak. Wang Lin memasang wajah serius. Proses memurnikan penjaga surgawi sangat rumit. Satu kesalahan pun bisa membuat semuanya gagal. Bahkan jika ia melakukannya dengan sempurna, peluang keberhasilannya tetap kecil. Tapi Wang Lin tak punya pilihan lain. Alasan ia sangat ingin menciptakan penjaga surgawi adalah karena kemungkinan mereka mengetahui sihir yang bisa membantunya keluar dari tempat ini. Kalau ritual ini gagal, aku hanya bisa menggunakan Yao Shisu sebagai pengganti. Wang Lin memuntahkan energi asal yang berubah menjadi simbol-simbol dan menempel pada tubuh Du Jian. Langkah pertama dalam menciptakan penjaga surgawi adalah memurnikan tubuh, hingga tubuh itu tak bisa dilukai oleh senjata sihir biasa. Ketika membaca ini, Wang Lin langsung teringat pada dewa kuno.
Langkah kedua adalah mentransformasi jiwa asal, membuka dan menghancurkannya menjadi pecahan, lalu memperbesarnya secara paksa sebelum akhirnya dikembalikan ke tubuh. Tubuh menjadi tanpa jiwa, namun jiwa tetap di dalam tubuh. Langkah ketiga adalah memurnikan organ dalam, mengeringkan semua organ hingga tidak lagi bisa menerima energi spiritual surgawi. Tubuh akan kehilangan kelima indera dan tak bisa merasakan sakit. Langkah terakhir adalah menghapus kesadaran ilahi, namun tetap mempertahankan kecerdasan. Penjaga surgawi akan menjadi makhluk tanpa emosi, tanpa rasa sakit, namun tetap mampu berpikir. Mereka ibarat boneka manusia, tak akan berkedip meski kepalanya dipenggal. Itulah penjaga surgawi, harta sihir hidup yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi Kinlin untuk meniru kekuatan dewa kuno. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.